Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syadral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, dan dari manapun engkau keluar. Ini tafsirannya Muhammad. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau disyariatkan, waktu Kanjeng Nabi Muhammad ada di Mekah, selalu mengarahkan wajahnya ke Masjidil Haram. Mengarahkan wajah dan tubuhnya ke Masjidil Haram. Apakah begitu? Ketika Nabi Muhammad lagi berjalan ke arah belakang, menghadapnya ke Masjidil Haram wajahnya. Mundur menghadapnya, jalannya mundur. Karena perintahnya wajahnya disuruh menghadap Masjidil Haram. Jadi lagi apapun saja, mergawe apapun, meskipun ada di kanan dan kirinya, tapi wajahnya tetap kayak patung menghadap ke Masjidil Haram. Apa begitu pemaknaannya? Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini bila dimaknai secara syariat, yara ketemu. Kalau mengikuti makna yang tersurat atau mengikuti tafsiran-tafsiran hawa nafsu ini, ya tidak ketemu, tidak maduk. Mau naik onta, berjalan ke selatan, wajahnya dihadapkan ke kiblat begini. Apakah betul? Ya nabrak. Nabrak, Mas Bro. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya bacakan lagi, coba hayati ya. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini perintah Allah. Bila kita benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya secara syariat, harus mengikut ini kita. Jadi lagi apapun kita menghadap kiblat seperti menghadap sholat. Seperti menghadapnya ketika di waktu sholat. Ketika kita berjalan harus menghadap kiblat, harus menghadap ke barat. Meskipun kita ke arah timur, menghadap ke barat, mundur melakunya. Apa begitu? Coba dipakai akal fikir ini yang diberikan oleh Allah ini. Jadi yang dimaksud kiblat itu, hadapkanlah wajahmu kepada wajahku, kata Allah. Maknanya serahkanlah bahwa hidup ini loh, bukan hidupmu Muhammad. Hidup ini loh, bukan hidupmu Abdul Halim. Itu maknanya hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram atau Baitullah. Ini loh Baitullah ini. Jadi meskipun kita menghadap ke depan, kita ingat bahwa ke depanku ini tanpa Allah aku tak bisa ke depan.
Meskipun aku berjalan ke samping, tanpa Allah aku tak bisa ke samping. Meskipun aku berjalan ke arah kiri, tanpa Allah aku tak bisa pergi ke arah kiri. Meskipun aku mengarah ke belakang, tanpa Allah maka aku takkan pernah bisa berjalan ke arah belakang. Inilah yang dimaksud dulur papat limbo pancer. Maknanya menghadap ke arah manapun, barat, selatan, timur, utara, lek raono pancere, lek raono urip ya raono kabeh papat kuwi. Papat kuwi ra bakal ono bila tak ada pusatnya. Jadi pusatnya inilah pusat dari segala arah. Pusat dari segala kiblat yang manusia harus menghadap hidup yang menghidupi manusianya. Harus menghadap penguasa yang menguasai manusianya. Harus menghadap sang Kholik yang menciptakan makhluk yang bernama Abdul Halim ini. Itulah yang dimaksud. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajahku inilah tanda bukti wajahnya Allah sendiri. Apa maknanya? Sesungguhnya wujud makhluk inilah tanda bukti bahwa Sang Pencipta ini wujud daripada makhluknya. Nyata daripada makhluknya. Gamblang daripada makhluknya. Siapakah dia? Hidup inilah. Bila kita sudah serahkan bahwa hidup dan badan ini bukan hak milik kita, baru kita paham isi Al-Quran yang sebenar-benarnya. Yakni Al-Quran Qadim. Gunanya kita belajar Al-Quran ini supaya kita bisa membaca Al-Quran Qadim. Al-Quran yang dulu sudah ada sebelum adanya manusia. Apa itu Qadim? Ya uripe Allah sendiri. Al-Baqarah ayat yang ke-150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku. Agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Alhamdulillah, jelas sudah. Yang dimaksud menghadapkan wajah itu bukan sholat madhep kiblat, madhep Masjidil Haram itu. Maknanya kau hadapkan wajahmu kepadaku, kata Allah. Maknanya apa? Ketika sholat di dalam hatiku bilang, ya Allah yang mempergerakkanku. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maha besar Allah. Kemudian ketika Allah sudah maha besar, matikan dirimu. Ini loh tanda bukti bahwa kita menghadap uripe Allah. Apa yang dimaksud menghadap uripe Allah? Rangaku-ngaku urip lagi. Tidak merasa
sebagai hak pemilik hidup lagi apa? Disuruh mati. Jadi tujuan sholat itu hanyalah untuk belajar mati. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk heboh-hebohan hati yang merasa lebih baik daripada orang yang tidak beribadah secara syariat. Kalau kita mengabdi menyembah syariat, ya ikuti apa yang tersurat ini. Kita keluar bangun tidur harus menghadap ke barat, ke kiblat. Jalan meskipun kamar mandinya ke arah belakang harus mundur. Kenapa? Karena perintahnya menghadap ke Masjidil Haram. Mau ngapain saja, mau masak meskipun arah dapurnya ke selatan harus begini, masaknya harus begini. Jadi tidak kelihatan apa yang dikerjakan. Kenapa? Karena wajib madhep kiblat, karena wajib menghadap Masjidil Haram. Apakah begitu? Apakah begitu, sobat? Karena kita hanya memakai hawa nafsu di dalam memahami Al-Quran sehingga salah kabeh penafsirannya. Karena yang berhak menafsirkan hanyalah Allah saja. Tapi dengan akal fikir kita akan paham, iya ya, masa mau berjalan kemana saja mukanya harus menghadap ke barat, mukanya harus menghadap Masjidil Haram. Apakah mungkin begitu? Itulah orang-orang yang mengikuti syariat-syariat buta, yakni syariat hawa nafsunya sendiri. Diagung-agungkanlah syariat sebagai agamanya, padahal manusia tidak punya syariat. Syariat, toreko, hakikat, makrifat, rabelun duwe, kabeh nek Gusti. Gunanya untuk apa dikembalikan syariat itu? Gunanya agar syariat itu menjadi syariatullah, torekotullah, hakikatullah dan ma'rifatullah. Menungsane olah apa? Menengo. Why enjoy why rausa bingung urip dek dunya iki. Maka dari itu innal awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak takut dan tidak bersedih hatinya. Kenapa? Wis enjoy. Semuanya sudah dikerjakan, sudah dikuasai oleh Gustine dewe, oleh Tuhannya sendiri, oleh uripe Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ngapain kita sibuk-sibuk berkuasa atas apa yang kita kerjakan? Uang kita tidak punya apa-apa. Biarlah Allah yang mengerjakan apa yang kita kerjakan. Enjoy saja. Ini bisa ditempuh bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Jadi bila hati selalu menghadap ke kiblat, maknanya apapun yang kita kerjakan, sholat 5 waktu, ibadah apapun kita harus menghadap hati kiblatnya seluruh manusia, maka manusianya akan dijaga oleh Tuhannya. Akan diberikan kenikmatan oleh Tuhannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kau bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatmu. Namun bila kau kufur kepadaku, maka sambutlah azabku yang paling pedih.
Jadi maknanya la in syakartum la azidannakum itu apa? Ketika kita mensyukuri, menghaturkan kembali bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Itulah nikmat yang belum kita rasakan selama ini. Surganya Allah yang belum kita injak selama ini. Kenapa? Karena kita selama ini cintanya hanya kepada surganya Dajjal, surganya hawa nafsu, surganya iblis dan setan. Apa? Kesenangan dunia saja. Bila kita sudah haturkan semuanya, itulah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Akan tetapi bila kita syirik, ingkar, selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di dalam hati kita sehingga Allahnya gaib, maka inna adzabillah syadid, maka itulah azab yang pedih, panas selalu kita. Dengan ulah-ulah kita sendiri. Panas selalu diri kita dengan kesombongan diri kita sendiri. Panaslah diri kita dengan merasa makrifat sendiri. Akhirnya serba panas makrifatnya karena makrifat hawa nafsunya sendiri. Itulah barangnya. Setan lebih makrifat daripada manusia. Yaitu barangnya, Mas Bro. Ayat yang ke-154 di dalam surat Al-Baqarah 151, mohon maaf. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Di dalam kurung ini tafsirannya Muhammad. Dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, ini yang dimaksud kami sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul itu adalah orang-orang yang sudah murtad kepada hawa nafsunya. Orang-orang yang sudah murtad kepada iblis dan setannya. Orang-orang yang murtad kepada dajjalnya. Maknanya orang-orang yang sudah memutuskan untuk menghadap kembali kepada Tuhannya. Sudah tidak menghadap dirinya lagi. Inilah yang dinamakan utusan-utusan Allah. Ketika manusianya sudah murtad dari Tuhan yang dipertuhankan selama ini. Sehingga manusia selalu dan selalu menjadi rasulnya iblis. Rasulnya hawa nafsu. Sehingga manusia kita selama ini menjadi utusan-utusan hawa nafsu. Pesuruh-pesuruh hawa nafsu. Sehingga manusia mencari kenikmatan-kenikmatan demi hawa nafsunya sendiri. Itulah rasul-rasulnya iblis itu. Maka murtadlah dari kerasulan iblismu. Pergilah kepada Tuhanmu. Maka itulah yang dimaksud Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah, pesuruh-pesuruhnya Allah untuk menyeru kepada umat manusia agar manusia kembali kepada Allah. Apa maknanya? Untuk menyeru kepada laku-laku kita sendiri untuk selalu dikembalikan kepada Allah. Inilah yang dimaksud menghadap kiblat itu. Baitullah yang ada di setiap hati manusia. Diutus apa? Diutus menyeru kepada umat manusia untuk selalu kembali kepada Allah. Maknanya menyeru kepada diri kita sendiri. Ketika duduk, serulah, wahai Halim. Itu bukan dudukmu lagi.
Itulah kekuasaan Tuhanmu. Itu yang dimaksud menyeru manusia agar selalu dan selalu kembali kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى